Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumahnya anak-anak. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker. Nah, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah naik ke kelas 5. Baiklah, sekarang langsung saja kita siapkan buku tema 1. Lalu kita buka pada halaman pertama, pada halaman 1. Di sana ada tulisan organ gerak hewan. Mari kita baca bersama-sama ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Budi. Pak Budi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, kita buka di halaman selanjutnya, halaman 2. Ini ada percakapan antara Pak Rudi dengan Edo. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Lalu Pak Edo menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Nah, anak-anak, Ibu ingin memberitahukan bahwa dalam wacana ini terdapat huruf, kata, kalimat, serta paragraf. Untuk kembali mengingatkan, Ibu akan mengingatkan kepada kalian apa sih itu? Yang pertama, huruf. Huruf adalah sebuah grafen atau bentuk goresan atau lambang. Lalu kata ialah gabungan dari beberapa huruf. Selanjutnya kalimat. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Dan paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Nah, di dalam bacaan ini juga terdapat ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau ide yang disampaikan oleh penulis. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita baca dengan memperhatikan mana ide pokok dari setiap paragraf-paragraf yang ada. Baik, kita akan membaca bersama-sama bacaan pada halaman 3 dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan-rangsangan yang mengenai bagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baiklah, kita buka di halaman selanjutnya pada halaman 4. Di sana ada tugas ayo berlatih. Nah, dalam teks judul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembangnya. Ide pokok itu tadi adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, di sini ada contohnya, itu yang di tabel warna kuning, paragraf 1. Itu ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Mari kita isi tabel yang terdapat pada halaman 4 ini bersama-sama. Pada kolom ide pokok kita isi bersama-sama, kalian bersama dengan ibu, kalian catat di buku tulisnya, dibuat tabel. Tapi kalimat pengembangnya kalian isi sendiri nak, dengan melihat wacana pada halaman 3. Baik, sekarang kita mulai untuk mengisi ide pokoknya. Yang pertama adalah paragraf 2. Ide pokoknya adalah, dicatat ya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Baik, selanjutnya di paragraf 3, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Selanjutnya di paragraf 4, itu ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Dan yang di paragraf kelima, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Baik, itu tadi kolom ide pokoknya sudah kita isi bersama-sama. Tinggal kalian isi pada kolom kalimat pengembangnya dengan melihat bacaan di halaman 3. Paham ya? Baik, kita lanjut ke halaman 5. Nah, di sana ada tabel ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini terdapat 3 ide pokok, sudah ditulis juga. Tinggal kalian kembangkan kalimatnya. Jadi nanti ini kan hanya ada 1 kalimat. Kalian buat 1 paragraf. Baik, mungkin bisa kita buat bersama-sama. Kita isi bersama-sama saja. Jadi kalian tinggal menyalin apa yang ada di layar, ya. Baik. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Baik, kita mulai paragraf 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia. Baik, yang paragraf kedua itu organ gerak banyak sekali fungsinya.
Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Selanjutnya di paragraf 3, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Baik, kita isi ya paragrafnya. Paragraf 3. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Mungkin itu saja tugas-tugas yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Kita lanjutkan lagi besok. Semangat belajar di rumah dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.